Di video kali ini gue akan mereview sebuah animasi Minecraft yang mengisahkan kisah seorang ninja villager yang harus bergedik ria dengan sesosok entitas tunanetra overpower bernama Warden, yang dimana kehadirannya malah membuat seluruh warga desa berhidung titit ini harus terbannedkan dari tempat tinggal mereka. Dan hal inilah yang menjadi PR bagi si ninja untuk berusaha memusnahkan Warden dari Overworld agar membuat situasi desa mereka menjadi normal kembali seperti sedia kala. Di awal cerita, baru juga film dimulai, kita sudah disajikan dengan adegan para villager yang sedang datang bersilaturahmi kepada para villager. Buset, bersilaturahmi nggak tuh? Namun tiba-tiba saja seekor ninja villager utusan animator nge-spawn entah dari mana dan kehadirannya langsung disambut baik oleh para villager. Tapi untungnya si ninja yang belum kita kasih nama ini merupakan murid dari Ninja Hattori, sehingga tak ada satupun anak panah dan orang tuanya yang dapat menyentuh si ninja. Dan setelah bersalam olahraga dengan para villager, dirasa ninja yang mereka lawan terlalu OP sehingga membuat para villager yang kena mental pun lebih memilih surrender balik ke markas daripada harus terdeletkan dari dunia di awal-awal film. Namun sebelum pasukannya recall ke markas, komandan mereka kemudian menaruh sebuah skull katalis di dekat desa villager dengan harapan desa mereka nantinya akan hancur oleh skull secara perlahan-lahan. Dan agar tidak salah penyebutan nama, karena yang namanya ninja itu udah banyak sementara ninja yang punya titit di hidung itu belum ada, kita sebut saja MC ninja kita kali ini dengan panggilan Gumara. Gumara yang kala itu merupakan satu-satunya villager jawara di kampungnya, karena villager lain cuma bisa haho-haho gak jelas atau gak bikin anak. Ia begitu sangat-sangat disayang oleh warga sekitar karena dirinya lah yang dapat beradu gedik solo versus squad melawan villager di saat desa mereka diserbu. Namun sepertinya kebahagiaan Gumara tidak akan bertahan lama selama masa jabatan presiden ke-20, dikarenakan skull katalis yang ada di dekat desanya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bencana alam yang tidak ramah lingkungan, dengan berkembang biaknya skull melalui tanah hingga akhirnya berhasil masuk ke pemukiman warga. Para villager tolol yang mulanya kebingungan, bahkan ada salah satu villager yang hampir mati konyol karena mengira itu merupakan Oreo yang lezat dan berbiji. Seketika saja Gumara langsung menyuruh warganya agar tidak menyentuh apalagi memakan benda asing tersebut. Si goblok. Dan setelah salah satu villager tak berotak men-trigger skulk sensor, tiba-tiba saja seonggok Warden nge-spawn dari bawah meja dan langsung menggedik semua yang didengarnya. Bahkan saking overpowernya pendengaran Warden yang mampu mendengar seluruh suara jeritan siksa kubur, ditambah lagi darah Warden yang jika digediknya hari Senin maka baru mokat di hari Kamis, yang dimana hal ini membuat Gumara kesulitan meng-shutdownkan Warden dari kehidupan. Namun mengingat ini bukan film Indosiar yang jika aktornya kejeduk aspal dikit langsung kehilangan nyawa, begitu ia terbangun, Gumara dikejutkan dengan kondisi village-nya yang sudah hancur di unboxing dan diobok-obok oleh makhluk penghuni biome deep web tersebut. Merasa dirinya gagal melindungi pedesaan, Gumara kemudian memutuskan untuk resign main ninja-ninjaan dan melepas seluruh atribut ninjanya serta menghabiskan sisa waktu hidupnya yang penuh dengan perasaan kegagalan dengan bermalas-malasan layaknya hewan kurban. Buset, hewan kurban gak tuh? Dan di saat Gumara sedang sibuk-sibuknya bekerja sebagai pengangguran, tiba-tiba saja dirinya dihampiri oleh seekor panda yang membujuknya agar dirinya kembali menjadi seorang ninja. Gumara yang mulanya menolak kritik saran si panda dan berencana menjadi seorang pengangguran sejati, begitu ia melihat skulk yang semakin hari perkembangbiakannya semakin brutal tak terkendali, seketika saja jiwa-jiwa kepahlawanannya muncul dan akhirnya Gumara memutuskan untuk kembali menjadi ninja villager. Namun bingung ingin berguru ke siapa karena di desanya Gumara merupakan satu-satunya pro player di sana. Bayi panda kemudian mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah reinkarnasi dari Po si Kung Fu Panda yang siap mengajarinya cara berbaku genik dengan baik dan brutal. Ya, daripada jadi NPC gak guna, kita anggap aja begitu. Tak hanya melatih skill pro playernya, Gumara juga mempelajari beberapa hal mengenai kelemahan Warden, yang salah satunya adalah Warden ternyata dikaruniai mojang memiliki pendengaran yang sangat sensitif. Namun mengingat Warden yang memiliki health bar setebal kerak bumi, Gumara kemudian mengenchant pedangnya menggunakan sharpness 10 agar mempercepat proses pendiskualifikasian nyawa Warden dari dunia.
Bahkan para panda liar ini yang gue juga nggak tahu kenapa mereka muncul di kamera terus, mereka juga meng-giveaway-kan sebuah shield handmade untuk membantu Gumara selama peperangan melawan Warden. Singkat cerita, setelah meminta doa restu Po si Kung Fu Panda, Gumara kemudian langsung meng-invite Warden untuk berbuy one ria, dan tanpa banyak kecot Gumara langsung menyatakan open war kepada Warden, begitu juga sebaliknya, dan dengan ini pertarungan Warden versus Gumara pun resmi dimulai. Buset, udah kayak komentator MMA aja gue ya. Hingga di saat mereka sedang asik-asiknya beradu mekanik, Warden lagi-lagi menembakkan ulti haram nan laknat yang bisa memusnahkan semua yang ditabraknya hingga membuat Gumara terpental menghantam gong raksasa. Dan di saat Warden hendak membanet Gumara dari kehidupan, Po si Kung Fu Panda yang gak rela mendengar berita Jawara villager mati konyol gara-gara kegeprek Warden, ia kemudian membangkitkan semangat Gumara dengan kata-kata never surrender and be yourself layaknya di konten-konten giveaway ginjal. Namun dirasa quotes-nya udah basi, Po kemudian memperlihatkan sebuah lukisan berisikan Gumara, 3 orang villager dan 1 ekor tuyul yang mengingatkan Gumara akan kehidupan village yang damai dan ramah anak jika ia berhasil membanet Warden dan mempertemukannya dengan Tuhan. Hingga akhirnya berkat bacot no jutsu si panda dan campur tangan sutradara yang maksa pengen filmnya happy ending, Gumara akhirnya berhasil bangkit dengan sisa tenaga yang ada dan kembali bergedik ria melawan Warden. Tak lupa Gumara juga mempraktekkan teori perang tanpa suara yang membuatnya dapat menggedik Warden lebih leluasa. Dan agar mempercepat prosesi penewasan Warden secara mengenaskan, satwa liar yang ada di sana juga bekerja sama mengeroyok Warden secara ramai-ramai. Dan setelah dirasa pengeroyokannya cukup brutal, Gumara kemudian menjebak serta membawanya ke tengah-tengah jembatan. Dan di sana ia langsung menebas putus tali jembatan hingga mengakibatkan Warden harus terjun bebas ke dalam jurang. Bentar-bentar, kalian kepikiran gak sih kalau Warden buta dan hanya mengandalkan pendengaran ya? Kenapa nggak disimpan lonceng aja di tengah-tengah jembatan terus diputus gitu kan? Ini sih namanya mempersulit hidup, anjir. Harusnya kalau otak si Gumara beroperasi dengan baik, 3 menit kelar nih film. Dan cerita pun ditutup dengan Gumara yang akhirnya berhasil meng-shutdownkan Warden. Tapi bohong, entitas tunanetra yang memiliki jiwa never surrentot ini malah cosplay jadi King Kong dan memanjat bebatuan jurang agar bisa menggelar pertarungan jilid 3. Namun sepertinya MC kita kali ini udah mumet dengan alur cerita Warden yang gak mokat-mokat, sehingga dirinya lebih memilih terjun ke dalam jurang, merelakan nyawanya terbandetkan demi bisa mengeliminasi Warden dari kehidupan. Hingga saking hebatnya benturan 2 karakter OP nan sakti ini sampai-sampai keduanya menghasilkan gelombang sonik yang dahsyat hingga suaranya menyebar ke seluruh penjuru overworld. Singkat cerita, setelah ledakan dahsyat yang suaranya setara dengan 50 kucing kawin, Po si Kung Fu Panda kemudian menghampiri Gumara yang sedang rebahan santuy dan memberitahu Gumara bahwa sebentar lagi film akan segera berakhir. Untung bangun lu, coba kalau nggak bangun set ending deh jadinya. Dan setelah teredo tenseikan dari mati suri, Gumara kemudian langsung mengecek satu persatu anggota tubuhnya karena setelah pertarungan dahsyat dikhawatirkan ada salah satu anggota tubuhnya yang terlepas dari badannya. Ya kepala kayak contohnya. Namun alhamdulillahnya seluruh anggota tubuhnya masih utuh sehat walafiat tanpa minus. Dan cerita pun ditutup dengan happy ending sesuai kemauan animator, yang dimana Gumara akhirnya bisa berkumpul lagi bersama sekumpulan spesies entitas berhidung titit lainnya. Dari video tersebut kita mendapat pelajaran bahwa setiap orang memang bisa merasa lelah, tapi jangan pernah menjadi manusia lemah yang mudah menyerah jika dihadapkan suatu masalah. Selagi jasadmu belum dikubur di bawah tanah, teruslah melangkah dengan tabah karena kita tidak akan pernah tahu rencana apa yang akan diberikan oleh Sang Maha Pemberi Berkah.